Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita berhasil mempelajari contoh program, maka kita akan membuat contoh kasusnya. Bagaimana fungsi perbandingan ini bisa kita implementasikan dalam contoh kasus. Contoh kasus yang akan kita buat, di sini kita akan menghitung nilai, nilai mata kuliah tertentu, sehingga kita bisa membandingkan apakah nilai kita dapat A, dapat B, atau dapat C. Langsung saja kita buat form baru lagi. Dari sini kita membuat form yang kedua. Caranya bisa diklik menu project, kemudian add Windows form. Di sini nanti akan muncul form baru. Di sini otomatis form 2. Mau dirubah atau tidak silahkan nanti disesuaikan saja. Pada contoh kali ini saya akan rubah menjadi contoh namanya form hitung nilai. Nah, ini pembuatan nama form. Tidak boleh menggunakan spasi karena sangat beresiko nanti ketika ada nama form kemudian dia mengandung spasinya. Jangan lupa diakhiri dengan titik VB. Setelah itu kita klik tombol add. Nanti alurnya ketika programnya dites. Nah, kita sudah menyediakan tombol contoh kasus. Jadi kalau tombol contoh kasus ini diklik, maka yang akan muncul adalah form yang kedua atau form hitung nilai ini. Nah, sementara kita belum membuat fungsinya, jadi kita buat terlebih dahulu untuk desainnya. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan untuk pola menghitung nilai. Oke, pembuatan form untuk program hitung nilai saya skip sehingga menjadi tampilan seperti ini. Jadi teman-teman silahkan untuk membuat atau pause dulu video ini dan membuat desainnya seperti tampilan yang ada. Berikutnya kita coba buat perubahan dari masing-masing komponen ini sesuai dengan namanya supaya nanti prosesnya tidak sulit ketika kita memanggil nama komponennya. Karena di sini nama komponennya adalah textbox 1, textbox 2 sampai dengan di sini textbox 6. Jadi supaya mempermudah nanti kita tinggal panggil namanya txt, nama komponennya untuk apa. Di sini ini hanya sebagai tampilan saja, sebenarnya belum terlalu berpengaruh. Yang nanti akan kita fungsikan adalah bagaimana menghitung nilai UTS dan UAS, kemudian menjadi nilai akhir dan akan muncul grade-nya apa, nilai A, B, C, atau D, tergantung dari nilai akhir yang nanti akan kita buat proses perbandingannya. Ini kita coba buat namanya terlebih dahulu supaya ingat, supaya membiasakan. Di sini txt kode, kemudian ini txt mata kuliah, txt nilai UTS, txt nilai txt nilai UAS, nilai akhir, txt grade, ini button btn hitung, btn ulang, nah ini btn tutup. Untuk perhitungan sendiri teman-teman sepertinya sudah paham kalau untuk menghitung nilai UTS, untuk mencari nilai akhir itu adalah nilai UTS kemudian ditambah dengan nilai UAS baru dibagi 2 karena ada dua komponen yang nanti akan dijadikan nilai rata-ratanya. Sehingga nilai akhir di sini akan muncul dan nanti kita juga bisa mengetahui grade-nya berdasarkan dari nilai akhir yang nanti akan muncul dari hasil perhitungannya. Sesuai dengan tabel nilainya saya sudah buatkan contohnya. Ini hanya contoh, nanti teman-teman bisa menyesuaikan range nilai. Nah, untuk mendapatkan grade A, grade B, C, D, dan E, kita sudah punya contoh patokan range nilainya. Ada nilai terkecilnya 80 dan nilai terbesarnya 100. Nah, ini juga sama B. Ini hanya contoh, jadi nanti bisa disesuaikan saja untuk nilai-nilai para nilai range-nya. Yang jelas nilai untuk mendapatkan ini
pada contoh kali ini dia ada nilai range awal dan nilai range akhirnya ini, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke form, kemudian karena ini terpusat dalam tombol hitung, jadi semuanya dieksekusi atau diberi perintah kode program pada tombol hitung. Kita double klik yang tombol hitung. Oke, seperti ini. Apakah perlu membuat variabel? Nah, supaya membiasakan, ingat tujuannya adalah untuk membiasakan kita terbiasa menggunakan variabel, jadi sebaiknya kita gunakan variabel. Di sini kita buat variabel terlebih dahulu. Kalau kita mau hitung nilai variabel yang kita butuhkan, mungkin bisa 1, 2, 3, 4. Oke, atau kita buat 3 saja, 1, 2, 3. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhannya, supaya tidak terlalu lama, jadi kita buat 3 saja. Jadi nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Jadi tiga buah variabel. Sini nilai UTS, koma, nilai UAS, nilai akhir. Tipe datanya kita juga gunakan integer, atau kita coba gunakan tipe data yang lain. Contoh di sini kita gunakan single. Single itu tipe data bilangan pecahan yang digitnya lumayan tidak terlalu banyak, sorry. Untuk tipe data nanti akan kita coba bahas lagi. Berikutnya, setelah kita mendefinisikan variabel, tentunya kita harus mengisi variabel yang sudah kita buat. Nah, nilai UTS sama dengan vol txt nilai UTS titik teks. Nilai UAS. Oke, kenapa kita menggunakan kata vol? Vol itu untuk memastikan bahwa nilai yang kita masukkan, angka yang kita masukkan ke dalam text box itu benar-benar di-convert ke dalam angka supaya si nilai itu bisa diolah untuk perhitungan aritmatika dan lain sebagainya. Karena ada nilai yang berupa, meskipun dia angka, mungkin ada yang masih tetap dianggapnya sebagai string. Sehingga kalau bentuknya string, maka tidak akan bisa dilakukan pengolahan. Jadi val ini adalah untuk memastikan value, maksudnya untuk memastikan bahwa angka atau nilai yang kita masukkan ke dalam text box ini kita pastikan convert terlebih dahulu ke benar-benar bilangan supaya bisa diolah untuk pengolahan nilai, baik itu secara aritmatika dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses pengisian nilai. Kemudian kita mau menghitung nilai akhir. Jadi kalau untuk nilai akhir adalah nilai akhir sama dengan, nah, yang harus kita kerjakan adalah penjumlahan dulu. Berarti nilai UTS ditambah nilai UAS. Nah, ini yang harus dikerjakan kemudian dibagi 2. Karena nanti dua buah nilai yang ditambah kemudian dibagi 2. Nah, ini nanti nilai akhirnya akan muncul dalam variabel nilai akhir, sehingga kita bisa membuat kondisi perbandingan sesuai dengan range kriteria yang sudah kita buat. Ini contoh. Di sini ada 80 sampai dengan 100. Nah, cara penulisannya seperti apa? Cara penulisannya kita bisa membuat kondisi if ditambah dengan fungsi logika n. Nah, seperti ini. If nilai akhir lebih besar sama dengan 80, n nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Nah, seperti ini. Jadi ada dua buah nilai, ada range nilai yang harus kita ukur. Ini nilai terendah, ini nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah tidak lebih dari 100. Nilai terendahnya tidak lebih dari 80. Maka ketika nilainya, ini kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan untuk membandingkan nilai. Nah, untuk di programnya atau di kode programnya,
Berarti kita di sini membuat 5 kemungkinan. Di sini kita baru membuat satu kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika nilainya antara 80 sampai dengan 100. Maka apa? Maka kita cukup menampilkan txt grade titik text sama dengan dia dapat A. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa? Berarti kita buat else lagi. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 70 and nilai akhir lebih kecil sama dengan 79 then. Nah, ini juga sama, txt grade titik text sama dengan dia dapat B. Oke, kalau di sini berarti kita sudah membuat dua kemungkinan. Karena di sini kita punya 5 kemungkinan, berarti kita tinggal copy paste saja, atau mau diketik juga silahkan. Tinggal kita ubah. Berarti di sini 60, ini 69. Kemudian nilai grade-nya C. Kita paste lagi. Ini 50. 59. Dia dapat D. Dan ini kita sudah mempunyai 4, 1, 2, 3, 4. Kemungkinan yang kelima berarti nilainya adalah nilai E. Kita tidak perlu menghitung atau boleh menghitung dari 0 sampai dengan 49 sehingga dia mendapatkan nilai E. Tapi supaya mempermudah berarti langsung saja dengan menggunakan else. Txt grade titik text sama dengan E. Nah, kalau dengan cara seperti ini, nilai yang nanti akan dimunculkan di luar dari nilai yang sudah kita tentukan, ini semuanya akan muncul nilai E. Jadi kalau ada nilai minus 1, nilai 101, maka dia akan dilemparkan ke else yang terakhir ini, karena dia akan mendapatkan nilai E. Artinya, nilai yang akan diukur itu tidak ada dalam range yang sudah kita tentukan. Berikutnya, dari form 1, untuk menguji, jadi kalau kita tes programnya, ketika kita tes, contoh kasus ini dia belum berfungsi, sehingga untuk menampilkannya kita cukup double klik di sini, double klik di form 1 yang contoh kasus, kemudian kita sebut nama formnya yaitu form hitung nilai titik show. Jadi menampilkan form hitung nilai. Sehingga kita bisa tes. Kemudian kita langsung ke contoh kasus. Nah, ini dia. Ini boleh asal dulu ya. KB. Nah, contoh pemrograman visual. Nilai UTS-nya mendapatkan 80, ini mendapatkan 75. Kemudian ketika kita klik hitung, dia sudah dapat B. Nilai akhirnya tidak muncul. Karena ini belum ditampilkan. Jadi untuk perhitungan sudah sesuai, tapi di sini belum ditampilkan ke dalam text box nilai akhir. Maka kita perlu merubahnya atau menambahkan rumus pada form hitung nilai ini. Form hitung nilai ini ada di sini. Nah, di sini kita karena di sini nilai akhir, jadi txt nilai akhir titik text sama dengan nilai akhir. Oke, itu dia. Ada yang terlewat. Tapi secara perhitungan dia sudah sesuai menghitung nilai rata-rata untuk menampilkan nilai akhir, dan nilai akhirnya sendiri kita bisa gunakan fungsi perbandingan dengan menggunakan fungsi if. Kita tes contoh kasus. Ini kita input sembarang dulu. Nah, ini kita dapat 50 contoh. Ini 60. Kemudian kita klik tombol hitung. Nilai rata-ratanya adalah 55 atau nilai akhirnya 55, kemudian grade-nya adalah D. Sesuai dengan yang kita buat di sini. Jadi 55 itu, nah ini kan 50 sampai dengan 59 dia dapat D. Maka
hasilnya adalah sesuai ya. Kalau kita hitung contoh di sini dia 101. Di sini kita tambahkan 900 contoh. Kemudian kita klik hitung, maka secara otomatis nilai akhirnya akan dihitung, tapi grade-nya adalah E. Karena kita tadi membuat kemungkinan terakhir adalah E yang tidak dihitung sesuai dengan range yang sudah kita tentukan. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita sempurnakan lagi, kita stop. Untuk tombol ulang, di sini kita tentukan kode txt kode.clear, txt mata kuliah clear. Ini di clear. Txt nilai akhir juga clear. Txt grade.clear. Dan kita bisa fokuskan ke kode. Oke, seperti ini. Satu lagi sebelum kita tes, di sini ada tombol tutup. Tombol tutup kita bisa klik diketik close, atau mau ditambahkan dengan pertanyaan, pesan pertanyaan, kita bisa menambahkan dengan dim pesan string. Oke, pesan sama dengan msg box. Yakin form hitung nilai akan ditutup. Oke, di sini ada VB yes no, VB question. Kalau VB question sebenarnya tidak wajib ya, hanya nanti untuk menyempurnakan proses tampilan pesannya saja. Ini judulnya tutup. If pesan sama dengan VB yes, then close. Ini close-nya kita naikkan ke atas. Oke, itu dia. Kita coba tes hasilnya. 1, 2, 3 logika. Nilai UTS-nya 75, ini 80. Kita klik hitung. Nah, dan nanti akan muncul nilai rata-ratanya dan nilai grade-nya muncul juga. Kemudian kita klik tombol ulang, dia akan bersih secara keseluruhan, dan klik tombol tutup. Kalau kita klik tombol yes, form kalkulator hilang, tapi form 1 masih tetap aktif. Itu dia untuk mempelajari proses perbandingan. Silakan dipelajari dan latihan secara continue. Terima kasih.